Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauwa Aulia dengan NPM 125241023 dari Prodi Akuntansi semester 3. Kali ini saya akan membahas mengenai laporan audit wajar tanpa pengecualian standar dan berbagai skenario audit pada PT Surya Kencana. Nomor 1 yaitu laporan wajar tanpa pengecualian standar. Laporan audit wajar tanpa pengecualian standar memiliki 7 bagian utama. Yang pertama yaitu judul laporan, yang wajib mencantumkan kata independen untuk menunjukkan bahwa audit dilakukan secara tidak memihak. Yang kedua yaitu alamat laporan audit, biasanya ditunjukkan kepada Dewan Direksi atau pemegang saham. Ketiga, paragraf pendahuluan, yang menjelaskan laporan apa saja yang diaudit serta diakuntansinya. Yang keempat, yaitu tanggung jawab manajemen, bahwa penyusunan laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen perusahaan. Kelima, tanggung jawab auditor, yang menjelaskan bahwa audit dilakukan sesuai standar auditing untuk memperoleh keyakinan memadai terhadap laporan keuangan. Yang keenam, paragraf pendapat, yang berisi kesimpulan auditor atas hasil audit dinyatakan sebagai pendapat profesional bukan jaminan mutlak. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu nama dan alamat KAP, yang menunjukkan identitas kantor akuntan publik yang melakukan audit. Nomor 2, yaitu pelaporan pengendalian internal. Auditor perusahaan publik seperti PT Surya Kencana diwajibkan mengesahkan laporan manajemen mengenai efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Dalam laporan ini terdapat paragraf pendahuluan, ruang lingkup, pendapat, serta paragraf tambahan tentang keterbatasan pengendalian internal dan referensi silang ke laporan keuangan utama. Nomor 3, yaitu konsistensi aplikasi prinsip akuntansi. Pada skenario 1, PT Surya Kencana mengubah metode penilaian persediaan dari FIFO menjadi rata-rata tertimbang. Perubahan ini memerlukan paragraf penjelasan, bukan opini yang memenuhi syarat, karena dilakukan secara konsisten dan diungkapkan secara memadai. Perubahan yang memengaruhi konsistensi meliputi perubahan prinsip akuntansi, entitas pelaporan, dan koreksi kesalahan. Sedangkan perubahan yang hanya memengaruhi komparabilitas seperti perubahan estimasi atau format laporan tidak memerlukan paragraf penjelasan. Nomor 4, yaitu kelangsungan usaha. Jika ada keraguan signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan, auditor perlu menambahkan paragraf penjelasan dalam laporan. Kondisi yang dapat menimbulkan keraguan, misalnya keraguan operasi berulang, defisiensi modal kerja, kehilangan pelanggan utama, atau masalah hukum yang berdampak besar. Nomor 5, yaitu keterlibatan auditor lain. Jika auditor lain mengaudit anak perusahaan, audit utama memiliki 3 alternatif. Yang pertama yaitu tidak memberikan referensi, yang kedua yaitu memberikan referensi opini bersama, dan yang terakhir yaitu memberikan pendapat wajar dengan pengecualian. Dalam kasus PT Surya Kencana, opini bersama dipilih karena sebagian laporan keuangan yang diaudit auditor lain bersifat material terhadap keseluruhan laporan. Nomor 6, yaitu pembatasan lingkup audit. Jika manajemen membatasi ruang lingkup audit, misalnya menolak konfirmasi piutang, maka auditor mungkin tidak memperoleh bukti cukup. Dalam situasi ini, laporan audit akan dimodifikasi atau bahkan dikeluarkan pendapat dengan pengecualian tergantung tingkat materialitas pembatasan tersebut. Nomor 7, yaitu penyimpangan dari GAAP atau SAK. Jika perusahaan tidak mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum dan dampaknya signifikan, maka auditor memberikan pendapat tidak wajar, adverse opinion. Hal ini dilakukan agar pengguna laporan keuangan memahami bahwa penyajian laporan tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nomor 8, yaitu independensi auditor. Pada skenario 6, ditemukan kurangnya independensi auditor karena salah satu anggota tim memiliki saham di perusahaan.
Dalam situasi seperti ini, auditor wajib mengeluarkan disclaimer of opinion atau menolak memberikan pendapat karena independensi adalah syarat mutlak dalam audit tidak tergantung materialitas. Nomor 9 yaitu proses keputusan auditor dan materialitas. Auditor menentukan jenis laporan berdasarkan tingkat materialitas dari kondisi yang ditemukan. Jika tidak ada kondisi penyimpangan atau pembatasan, maka diterbitkan laporan wajar tanpa pengecualian. Namun, jika ada kondisi tertentu, auditor menyesuaikan opini sesuai tingkat materialitasnya. Nomor 10, lebih dari satu kondisi. Jika dalam audit yang sama terdapat lebih dari satu kondisi, misalnya keraguan atas kelangsungan usaha dan penyimpangan terhadap GAAP, maka auditor perlu memodifikasi pendapatnya untuk masing-masing kondisi, kecuali jika satu kondisi meniadakan atau menetralkan kondisi lainnya. Melalui pembahasan ini, kita bisa memahami bagaimana auditor mengambil keputusan profesional berdasarkan standar auditing dan tingkat materialitas yang berlaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.